Halo, ketemu lagi dengan saya Pendeta Canggu Iva. Wah, hari ini saya bahagia sekali. Kenapa? Karena ini sudah datang. Apa ini? Ini Google AdSense, ya. Apa sih ini? Ini sebenarnya kalau kita buka dalamnya ada apaan ya? Ini ada nomor PIN. Nah, nomor PIN ini kemudian kita masukkan ke webnya google.com AdSense sebagai satu syarat utama di mana jikalau kita punya YouTube channel telah mencapai 1000 subscribers, oke, yang pertama, syarat pertama, atau yang kedua, 4000 jam tayang, maka Anda dinyatakan berhak sebagai partner. Ya, bukan partner in crime, oke, tapi partner daripada YouTube untuk mendapatkan penghasilan. Oke? Apa? Penghasilan. Nah, artinya setiap video yang kita buat, YouTube bisa menghitung berapa penghasilan dari setiap video. Nah, nanti kalau sudah minimal $100, oke, $100 itu berarti sekitar 1,3 juta, barulah kita bisa pergi untuk mencairkan uang tersebut sebagai salah satu tambahan penghasilan dalam rumah tangga Anda. Nah, karena itu Anda yang menjadi YouTuber, ayo tekun, ayo konsisten, ayo setia seperti yang sudah pernah saya sampaikan beberapa waktu lalu di video-video sebelumnya. Nah, saya ingin bercerita ya, bahwa saya menantikan ini, ya memang dibilangnya begini ya. Ini dikirim dari Amerika, oke, dengan kurun waktu penantian itu 2 minggu sampai 4 bulan, bayangkan. Ya. Nah, jadi waktu sudah 2 minggu, mana ini ya? Yang datang cuma paket itu pada belanja online ya. Sedangkan ini dikirimnya kan oleh PT Pos Indonesia. Nah, tadi ya, Pos, nah ini baru mengirimkan AdSense, oke? Nah, ini datang setelah 1 bulan, dimana 1 bulan yang lalu, oke, itu kami punya akun, yaitu YouTube channel, itu adalah Family Insight, ya, boleh lihat ya. Nah, ini linknya saya kasih. Nah, juga ada dia punya banner, nanti saya tempatkan supaya Anda bisa lihat. Nah, saat itulah mencapai 4000 jam tayang. Oleh karena apa? Nah, ini saya mau menceritakan ya sekarang secara lebih detail ya. Oke, begini. Yang pertama, 1000 subscribers dulu saya ingin sampaikan. Itu memang suatu perjuangan kalau bagi saya itu tidak terlalu mudah ya. Jadi artinya saya ingat Family Insight itu dilahirkan Desember 2000, sekarang adalah 2021, 2020, nah Desember 2019, oke? Nah, kemudian setelah itu saya mulai membuat video, oke? Satu demi satu demi satu. Nah, tetapi di sisi yang lain, saya juga terus ingin ada satu keinginan untuk menambah subscribers. Nah, kenapa subscribers itu harus ditambah? Ya karena demi pencapaian yang pertama. Jikalau mencapai pertama, sekali lagi, maka kita bisa membuat akun YouTube kita ini ada penghasilannya. Nah, sehingga di dalam masa-masa awal pertama, ya saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya ingat saya pasti ya ada kawan, ada teman dari alumni, misalnya Sekolah Tinggi Teologi tempat saya studi, kemudian jemaat yang pernah saya layani, ada juga keluarga. Nah, semuanya saya minta tolong untuk subscribe. Ya, semuanya. Nah, Anda tahu, setelah semuanya saya minta tolong untuk subscribe, oke? Saat itu di sekitar akhir Januari ya, awal Februari, oke, 2020, oke. Jadi setahun yang lalu, saya ingat sekali sudah mencapai 300 subscribers ya. Nah, aduh, senang ya 300. Tapi what's next? After that habis teman-teman saya, iya, mau cari teman di mana? Semuanya rasanya udah subscribe begitu. Nah, sehingga yang bisa saya lakukan adalah ini mungkin boleh jadi suatu Anda coba sebagai contoh gitu ya.
Yang pertama, saya memang tetap berusaha untuk membuat video. Oke, kalau kita melihat akan historinya, saya tetap ada buat video. Oke, misalnya saat itu saya ingat saya diminta oleh satu gereja lokal di Bandung untuk mengisi tentang pemahaman Alkitab untuk pasutri. Nah, sehingga saya bilang sama Liana, nanti aku waktu Lagang sedang mengajar, oke, itu ada beberapa pasutri yang datang, kamu rekamin ya. Nah, wah ini istriku sangat setia. Sekarang juga nih di belakang kamera dia. Halo nak. Ngomong nggak tuh? Oh iya, halo. Ya. Nah, waktu itu Liana jadi kameramen. Iya. Videonya yang mana? Nih, saya kasih lihat nih videonya ya, sehingga Anda tahu, oh itu rupanya di sebuah gereja. Nah, saya dengan tenang menyampaikan bahan-bahan pembinaan pasutri dan direkam. Oke, itu panjang sekali. Rata-rata videonya itu bisa 1 jam. Tapi saya surprise karena ada satu video yang temanya menjadi penolong yang sepadan. Nah, videonya ini ya, itu naik terus yang nonton. Padahal itu 1 jam lebih ya. Nah, sehingga waktu itu saya bingung begini, katanya kalau di YouTube nggak boleh panjang-panjang videonya yang viral. Tapi ini justru di channel saya, kenapa yang videonya panjang 1 jam itu kok yang naik terus? Nah, rupanya saya tahu-tahu terakhir ya, memang ada topik-topik tertentu yang memang dicari terus ya oleh para penduduk YouTube. Khususnya di Indonesia ini. Dan rupanya video saya bertemu dengan kebutuhan mereka. Nah, sehingga memang di dalam dunia YouTube ini kita harus cukup banyak memahami akan apa-apa saja strateginya ya, sehingga kita bisa memenangkannya. Nah, itu yang saya lakukan, oke. Kemudian waktu terus berjalan dan kita memasuki masa pandemi ya, di bulan Mei saya ingat saya membuka akan Stronger Marriage Online Class. Nah, ternyata apa yang Tuhan telah mulai di dalam saya membangun akan Family Insight Channel ini, itu Tuhan terus pelihara, itu memiliki satu fungsi yang luar biasa. Itu video pembinaan pasutri dalam Family Insight itu, salah satunya saya pakai memang untuk tugas ya di dalam kelas Stronger Marriage. Nah, sehingga bulan demi bulan, kali ini penduduk Stronger Marriage Online Class itu secara sukarela mereka subscribe ya, mereka klik lonceng, oke. Nah, lalu memilih video di dalam Family Insight Channel untuk dijadikan tugas di dalam kelas Stronger Marriage Online Class. Sehingga dari bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, itu setiap bulan pasti naik ya. Karena apa? Saat itu saya hampir setiap hari, tiap malam Zoom dengan Liana ya. Wah, tiap malam Zoom, wah sibuk sekali. Dan rasanya sudah tidak membuat video. Iya. Tapi ada suatu stimulan yang baru saat itu, yaitu saat saya mengadakan Zoom Roadshow ya, saya dengan Liana dalam rangka kelas Stronger Marriage, kami Zoom Roadshow mengunjungi para pasutri di berbagai kota. Sudah cukup banyak kota yang kami kunjungi ya, Jakarta, Surabaya, ke Pontianak, ke Makassar, ke Kupang. Nah, yang menarik adalah tadinya waktu saat kami Zoom, kami Facebook Live kan di Facebook. Oke. Nah, pelan-pelan dicek dari waktu itu ada yang respon. Kenapa tidak di live kan di YouTube saja? Lalu kami, emangnya bisa? Oh, bisa. Zoom itu bisa di live kan di YouTube. Oke. Nah, akhirnya kami segera hijrah ke YouTube. Nah, setiap kali kami ada seminar sekarang, oke, saat kami ada misalnya mengundang pembicara, maka seketika itu kami pasti lakukan Zoom sebagai media antar ruang, antara saya berbicara dengan pembicara, oke, yang ada di lain kota ataupun sekota, lalu para peserta masuk di Zoom, tapi di saat yang sama kami live-kan di YouTube Family Insight. Nah, itu terus memberikan satu pertambahan ya, subscribers, terus. Nah, sampai kemudian mendekati 1000. Saya liatin aja tuh angkanya, 900 subscribers. Nggak bergerak-bergerak. Ini kapan naiknya ya? Diam aja ya. Waduh.
Kadang-kadang suka gregetan, saudara ya. Akhirnya saya menghubungi lagi teman-teman. Nah, saya mau berterima kasih kepada kawan-kawan pengurus juga di Dating Insight ya. Nah, jadi kepada kawan-kawan itu juga membantu tuh saat itu. Bagaimana akhirnya secara cepat, langsung akhirnya mencapai 1000 subscribers. Sekali lagi saya sharekan ke kawan-kawan lagi di alumni, dimanapun grup ada. Ayo teman-teman, ini tinggal sedikit lagi nih, 1000 nih. Di-share ya. Nah, saat itu, hari itu, saat saya melihat jarak antara 1000 ya, ini kan 1000 subscribers. Ini mungkin sekitar ya 920, dia pelan naik ya ke 940. Aduh, pelan seperti keong. Aduh, pelan banget. Sampai udah sekitar saya ingat 950 tuh. Saya langsung pakai WhatsApp. Teman-teman, sharekan ini biar jadi saya masih ingat malam itu jadi 1000. Teng dong. 1000 ya. Nah, ini syarat pertama akhirnya lewat itu di tahun lalu. Ya, saya ingat menuju tutup tahun yang lalu ya, itu 1000. Nah, tetapi tantangannya akhirnya kita memasuki tantangan kedua. Nah, tantangan kedua itu adalah 4000 jam tayang. Nah, saat itu saat saya lihat, oke, 1000 subscriber sudah terlewati, tetapi ternyata jam tayang kami itu masih cuman baru 1000 lebih jam tayang. Kebayang ya, saudara-saudaraku, 1 tahun lebih, ternyata baru 1000 lebih jam tayang, di mana harus mencapai 4000 jam tayang baru Anda mendapatkan dokumen ini. Ya, artinya menjadi partner YouTube di dalam boleh kita di video-video kita itu dihadirkan iklan yang bisa menghasilkan penghasilan. Nah, saya sampai liatin aja itu, ini gimana? Sempat diskus sama Liana, ini berapa lama nih kita mencapai ini? Nah, akhirnya saya mencoba belajar secara otodidak ya. Sebenarnya YouTube ini satu media di mana kita bisa belajar apapun. Nah, termasuk menaklukkan dunia YouTube ya belajarnya dari YouTube. Di YouTube itu banyak sekali channel-channel yang mengajarkan kepada kita bagaimana langkah-langkahnya kita itu untuk bisa memenangkan akan dunia YouTube ini. Nah, salah satu yang saya pelajari saat itu begini. Ada yang berkata, 4000 jam tayang tuh gampang. Loh, kok gampang? Menurut saya itu susah sekali ya. Kenapa? Ya, anggap kita bikin video sekali buat 20 menit. Ya, itu harus ditonton berapa ratus ribu orang, ya kan? Untuk bisa mencapai 4000 jam tayang. Nah, tapi dia bilang ini mudah. Nggak usah terlalu pusing. Perhatikan arah angin. Jadi, perhatikan apa yang sedang viral di YouTube. Nah, begitu ada yang viral, Anda langsung buat, ya. Dan kemudian video itu nanti akan ikut berseluncur, begitu. Oke. Saya coba resapi ya, dicerna statement seperti ini. Nah, di saat itu saya juga mulai berkenalan dengan apa yang namanya TubeBuddy. Oke. Nah, saya berlangganan TubeBuddy, itu adalah sebuah aplikasi untuk kita bisa mengerti akan metadata. Jadi, apa sih kata yang di judul itu yang betul-betul sedang dicari oleh penduduk YouTube di muka bumi. Nah, begitu. Saya pelajari. Nah, datanglah. Anda pasti tahu di akhir tahun lalu itu ada satu case di tanah air, yaitu video 19 detik Giselle. Nah, saya ikuti berita-beritanya ya. Dan dari berita-berita itu saya sebagai seseorang yang punya passion di dalam family, saya kemudian membuat satu ulasan video tentang bagaimana kita meresponi, menyikapi akan kejadian hal ini dan seterusnya. Anda mungkin bingung, videonya yang mana ya? Ini saya kasih ya linknya ya, dan nanti juga saya tulis di deskripsi. Nah, ternyata video tersebut betul, dia going viral. Nah, kalau saat ini saya lihat catatan di dalam yang nonton itu sudah berapa? Itu sudah 97.000 viewers ya. Nah, saat itu saya ingat waktu saya buat video tersebut kemudian saya upload dengan mengisi metadata di dalamnya, tahu-tahu saya tidak pernah ya melihat ya video yang saat itu seperti itu ya. Jadi saya melihat, waduh, naik terus.
Oke, begitu menuju 1000 hanya dalam waktu yang ya cepat sekali, 1000 viewers. Lalu saya ngobrol sama Liana, nah ini sampai nggak ya 5.000? Sampai nggak nak 5.000 nak? Liana sampai saat itu sampailah ya 10.000 katanya gitu ya. Nah kemudian lewat 10.000. Saya tanya lagi, nah sampai kan nih 50.000? Bingung. Bingung. Yakin tidak. Yakin tidak ya. Iya, tapi akhirnya dia lewat. Tak, 50.000. Kaget loh. Terus video itu terus meluncur ya. Dan saat itu saya juga sudah mengerti bahwa bagaimana caranya supaya seiring dengan naiknya viewers, itu naik juga subscribers. Oke. Itu saya sudah sampaikan juga di satu video ya di channel CCFC, Content Creator for Christ, oke. Jadi ada kaitannya, oke. Nah, tahu-tahu di tanggal 6 Januari, saya masih ingat sekali. 6 Januari di tahun ini, oke, 2021, di satu sore saya bisa melihat, itu kan seperti ada speedometer ya. Apakah kita ini udah mencapai 1000 subscribers? Atau kita mencapai 4.000 jam tayang. Nah, di sore itu saya lihat truk jam itu, bukan jam ya, speedo itu ya, melewati 4.000 jam tayang. Dan kemudian di YouTube itu langsung dikasih tahu, you can get now, ya, eligible ya, untuk menjadi partner YouTube di dalam mendapatkan iklan. Artinya bagi setiap kita, mungkin ibu rumah tangga yang merindukan work from home, menambah penghasilan, oke, atau kita adalah hamba Tuhan yang sudah pensiun dan ingin mengisi waktu hari-hari ini dengan sesuatu yang baik, berguna, ya why not kita bikin video, kemudian kita upload di kita punya channel. Cukup kita belajar tekun, belajar setia, belajar konsisten. Dan channel yang saya buat adalah channel yang saya sebut sebagai edukasi, ya. Jadi education. Secara khusus itu ada 2 channel, yaitu Family Insight yang hari ini sudah dapat essence-nya, ya. Dan satu lagi yang masih dalam perjuangan, yaitu Dating Insight. Nah, itu juga sudah 1000 subscribers, tapi menuju 4.000 jam tayang masih saya masih berdoa di hadapan Tuhan, mencoba mencari arah angin ya. Menantikan apa yang nanti akan viral di bulan-bulan yang akan datang. Menaruh posisi, begitu melihat ada yang viral langsung buat videonya supaya dia bisa berseluncur sehingga 4.000 jam tayang itu sekali lagi jikalau Tuhan beranugerah dan kita peka, kita menjaga ya. Jadi ada, saya ingat sekali dulu waktu lagi di STT Reform itu ya, Pendeta Paul Gunadi bilang melayani Tuhan itu ya kita harus menantikan ombak, oke. Tapi saat menantikan ombak itu seperti kita mau main selancar ya. Jadi kita berdiri di tepi pantai melihat menantikan ombak. Ombaknya mana? Oh tidak ada. Berarti nggak bisa main selancar dong. Jadi bagaimana kita? Nantikan dengan sabar, ya kan? Tenang aja, main-main aja di pantai dulu sambil kita siapkan selancar kita. Nah, begitu ombak datang, kita lihat, wah, ombak besar datang. Wah, baru kita kemudian menuju ke tengah laut, oke, membawa selancar tersebut dan kemudian mulai kita bermain di atas ombak. Nah, saya percaya ini dunia YouTube juga seperti itu. Ya, saya kategorikan ini tetap menjadi bagian pelayanan saya di dalam saya mengisi hari-hari saya di masa pandemi. Dan saya terus setiap hari juga dengan Liana memikirkan tema-tema apa yang baik yang bisa kami persembahkan ya bagi para penduduk YouTube di Indonesia secara khusus di dalam hal bagaimana memelihara pernikahan, memelihara hubungan suami istri, hubungan orang tua anak. Dan satu lagi channel Dating Insight, bagaimana kita boleh bergaul, pacaran, dan menuju masa pernikahan itu dengan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, sehingga sharing ini kiranya boleh juga menjadi berkat ya bagi Anda sekalian. Saya ingin membagikan sukacita. Yang jelas kalau ditanya berapa Pak penghasilannya sekarang masih kecil ya.
kecil sekali ya. Jadi menuju $100 itu masih sebuah perjuangan. Tetapi saya percaya sih, investasi waktu ataupun kita motivasi utama pertama itu kan sebenarnya ingin mengedukasi ya. Ini saya pikir adalah suatu akibat saja. Oke, jikalau kita terus tekun dalam semua bidang, saya percaya kita perlu tekun ya, konsisten dan setia. Tapi apa sih motivasi awal pertama dibangunnya sebuah channel? Itu saya ingin membagi hidup. Oke, saya ingin membagi hidup, apa yang saya tahu, apa yang saya pahami. Kenapa saya nikmati sendiri? Baik, jikalau kemudian saya bisa sharingkan di sebuah channel yang juga Anda bisa nikmati. Oke, jangan lupa ya, saudara boleh subscribe, oke, channel ini. Silahkan lihat di bawah sana. Anda juga boleh komen, nanya apa saja, boleh. Nanti saya jawabin ya. Juga Anda boleh share video ini jikalau Anda merasa video ini berguna bagi Anda. Dan jangan lupa dikasih like. God bless.